Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wadil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbana zidna ilman wa alhiqna bisolihin. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat PK Pondok Indah, selamat siang ayyuhal mu'minun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kisah Yusuf di dalam surat Yusuf. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, sudah sampai ke ayat 101 ya. Sekarang kita akan melanjutkan surat Yusuf mulai ayat 102 sampai selesai nanti 111 ya. Seratus dua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaika wa ma kunta ladaihim id ajma'u amrohum. Demikian itu adalah di antara berita-berita yang gaib wahyukan kepadamu, padahal kamu tidak berada pada sisi mereka ketika mereka memutuskan rencananya untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur dan mereka sedang mengatur tipu daya. Ya, demikian adalah berita gaib yang diwahyukan kepadamu. Kenapa gaib? Karena kita tidak menyaksikan peristiwanya pada saat itu. Jadi berita ini berita gaib gitu ya, yang diceritakan kembali kepadamu. Apa? Yaitu cerita bagaimana saudaranya Yusuf punya tipu daya kepada Yusuf untuk mengatur gitu supaya Yusuf itu nanti dimasukkan ke dalam sumur dan seterusnya gitu. Wama aksaruhum berikutnya wama aksarun nasi walau harosta bimu'minin. Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya. Wama aksarun nasi walau harosta bimu'minin. Sebagian besar manusia itu tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya gitu. Jadi sebagian besar manusia itu tidak beriman walaupun sangat menginginkannya. Nah, penjelasan bahwa sudah dinas itu sudah ditetapkan dan sudah jatuh tempo perjalanan hidupnya melalui jahanam. Jadi ketika manusia diciptakan itu sudah ditetapkan, sudah ditentukan ketetapannya. Apa ketetapannya? Bahwa setiap jiwa pasti akan mengalami setidak-tidaknya minimal 3 proses kehidupan. Ketika jiwanya masih amarah, maka dia termasuk zolim, maka dia akan dimatangkan di neraka. Kemudian ketika jiwanya lawamah, yaitu posisi jiwanya jahil, maka dia pun akan dimasukkan ke neraka. Ya. Baru dia masuk surga ketika jiwanya sudah mutmainnah. Ini kan ketetapan gitu. Cuman kebanyakan manusia memang tidak beriman. Harus melalui proses dulu gitu. Artinya kan tidak ada manusia yang langsung menjadi mukmin kecuali dia mesti berproses. Ayat berikutnya 104.
Wa matas aluhum alaihi min ajrin in huwa illa dzikrul lil alamin. Dan kamu sekali-kali tidak meminta upah kepada mereka terhadap seruanmu itu. Itu tidak lain hanyalah pengajaran bagi semesta alam. Ya, artinya apa? Bahwa dalam menyeru atau dalam mengajak manusia kepada Allah itu tidak boleh meminta upah kecuali mengajarkan metodologi atau mengajarkan ilmu-ilmu yang bukan menyeru kepada Allah. Nah, untuk seruan kepada Allah itu maka tidak boleh meminta upah gitu. Wa matas aluhum dan kamu sekali-kali tidak minta upah kepada mereka terhadap seruanmu itu. Artinya kalau menyeru manusia kepada Allah itu tidak boleh meminta meminta upah kepada yang diserunya. Ayat 106 wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Dan banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi yang mereka melaluinya, sedang mereka berpaling daripadanya. Ya, jadi tanda-tanda di langit, tanda-tanda di bumi itu banyak ya. Banyak sekali tanda-tanda. Wa ka'ayyin min ayatin. Dan banyak sekali tanda-tanda ayat-ayat kekuasaan Allah di langit dan di bumi. Ya, di dalam ufuk ataupun di dalam diri. Yang mereka melaluinya. Tetapi manusia kebanyakan berpaling daripadanya. Berpaling dari ayat-ayatnya tadi. Lalu ayat 106. Wa ma yu'minu aksaruhum billahi illa wahum musyrikun. Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah. Bahkan kebanyakan manusia mempersekutukan Allah, menduakan Allah, kata orang itu. Mempersekutukan Allah juga berarti mengada-ngadakan kenyataan gitu. Mengada-ngadakan kenyataan yang bukan kenyataan gitu. Termasuk juga menduakan Allah. Jadi mengada-ngadakan kenyataan padahal tidak nyata gitu. Dan kebanyakan manusia musyrik gitu. Wahum musyrikun, kebanyakan manusia mempersekutukan Allah. 107, apakah mereka merasa aman? Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang meliputi mereka atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak sedang mereka tidak menyadarinya? Ya, nah, kiamat dalam hal ini adalah kiamat pada dirinya sendiri. Kan ayatnya gitu. Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang meliputi mereka atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak? Nah, berarti kiamat dalam hal ini adalah kiamat yang menimpa kepada dirinya sendiri. Apa itu? Kita lihat 42:17. 42:17. Allah lah yang menurunkan kitab dengan kebenaran. Allah lah yang menurunkan Alkitab bil haqqi dengan membawa kebenaran. Wal mizan dan sebagai neraca keadilan. Jadi kitab al-haq, kitab Al-Quran adalah kebenaran dan juga sekaligus mizan. Mizan itu artinya timbangan, neraca keadilan. Neraca itu timbangan ya. Wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib. Dan tahukah kamu boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat. Kadang-kadang kita lalai. Nah, kiamat yang menimpa diri sendiri itu juga antara lain adalah namanya kematian gitu. Kematian itu datangnya kan ya tidak bisa ditolak gitu. Kematian itu awal dari proses kiamat di dalam atau kepada dirinya sendiri. Ya,
Lalu ayat berikutnya berapa? 12, 108. Lanjutin. Katakanlah, kul hadhihi sabili, katakanlah inilah jalanku, ad'u ilallah, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kepada Allah. Inilah jalanku, aku dan orang yang mengikutiku. Apa jalannya ad'u ilallahi? Yaitu mengajak mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata, ala basiroh, dengan basiroh. Ana yaitu aku, wa manitaba'ani dan orang yang mengikutiku, wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik, orang yang mempersekutukan Allah. Jadi termasuk dalam pelajaran kisah Yusuf adalah bahwa Yusuf juga mengajak gitu, mengajak manusia kepada Allah. Inilah jalanku, aku dan orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujah, dengan basiroh. Dan aku bukan orang yang musyrik gitu. Dalam pelajarannya Yusuf juga sama seperti itu. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura. Afalam yasiru fil ardi fayangduru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim waladarul akhirati khairul lil ladzina taqau afala taqilun. Kami tidak mengutus sebelum kamu melainkan seorang laki-laki yang kami beri wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Jadi di antara penduduk negeri akan selalu ada orang yang diutus gitu. Ya, akan ada orang yang diutus di setiap negeri. Maka tidakkah mereka bepergian di muka bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul, dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik bagi orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memikirkannya? Afala ta'qilun? Apakah kamu tidak mempunyai akal gitu? Apakah kamu tidak bisa membuat kesimpulan dari pelajaran-pelajaran yang dilewati gitu. Kemudian ayat berikutnya, sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan mereka dan telah meyakini bahwa mereka telah didustakan, datanglah kepada para rasul itu pertolongan kami, lalu diselamatkan orang-orang yang kami kehendaki dan tidak dapat ditolak siksa kami daripada orang-orang yang berdosa. Ya, pada akhirnya ketika Rasul itu tahu didustakan, maka dia lebih memilih pergi gitu. Ya, sekali lagi, jadi apabila para Rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan mereka yang diseru dan telah meyakini bahwa mereka sendiri para Rasul telah didustakan, maka baru datang pertolongan kami gitu dan diselamatkan orang yang dikehendaki dari siksa. Ayat yang berikutnya, Pak. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal, liulil albab. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Bahwa sebenarnya kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu adalah sebagai pengajaran. Berarti setiap nama atau setiap apapun atau Quran itu adalah sebenarnya konsep pelajaran. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah-kisah mereka, termasuk kisah para nabi, termasuk kisah Yusuf juga gitu.
Bagi siapa pelajaran? Bagi orang-orang yang mempunyai akal. Bagi orang-orang yang ulil albab. Sesungguhnya pada kisah mereka terdapat pengajaran bagi ulil albab. Diartikannya di sini orang-orang yang mempunyai akal. Laqad kana fi qasasihim ibrotun li ulil albab. Jadi pada kisah-kisah orang-orang sebelum mereka atau kisah-kisah mereka terdapat pengajaran bagi ulil albab gitu. Pertanyaannya, apa definisi ulil albab? Ya, uli itu artinya yang empunya gitu, yang mempunyai atau empuknya gitu. Albab dari kata lababa artinya memecahkan, mengeluarkan isinya, cerdas gitu, isi menguji kecerdasan, pandai gitu, akal, hati. Ulil albab berarti orang-orang yang mempunyai hati, mempunyai akal gitu. Makanya disebut orang yang berakal gitu. Nah, secara konsep bahwa secara konsep dalam Quran ya, ulil albab itu adalah orang yang menjadikan petunjuk yang diberikan kepada Musa dan Alkitab sebagai petunjuk juga peringatan. Ini bukan definisi kriteria ya. Jadi seseorang itu disebut sebagai ulil albab. Pertama, ulil albab adalah orang yang menjadikan petunjuk yang diberikan kepada Musa dan Alkitab sebagai peringatan. Ulil albab ya yang pertama. 4053. 4053. Oke, sekarang Ibu Ida yang baca. Ada Dan suaranya, Bu? sesungguhnya Kecil. kecil ya. Suaranya kecil Ini sekali. kecil kah? Nah, mulai terdengar sekarang. Sebentar. Dan Nah, udah jelas. ya, dan sesungguhnya telah kami berikan petunjuk kepada Musa dan kami wariskan Taurat kepada Bani Israel Lanjut. untuk menjadi petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang berpikir. Li ulil albab ya. Arabnya ulil albab. Hudan wa zikro li ulil albab. Menjadi petunjuk dan peringatan bagi ulil albab. Orang Jadi yang ulil, berpikir. jadi ulil albab adalah orang yang menjadikan Alkitab sebagai petunjuk. Yuk. Menjadikan Alkitab yang diturunkan kepada Musa sebagai petunjuk dan peringatan. Yang disebut ulil albab yang lain 3918. 3918. Ini juga ulil albab nih. Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang Nah, ini juga ulil albab. Wa ulaikahum ulul albab. Siapa ulul albab di ayat ini? Adalah orang yang mau mendengar dan mengikuti perkataan yang paling baik. Ya, ini ulil albab yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang paling baik. Mereka itulah orang yang diberi petunjuk dan itulah ulil albab. Yang pertama, ulil albab adalah orang yang menjadikan Alkitab yang diberikan kepada Musa sebagai petunjuk dan peringatan. Yang kedua, ulil albab adalah orang-orang yang mau mendengar perkataan dan mengikuti yang paling baik. Yang ketiga, ulil albab apa? 39 ayatnya 21. 21. apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi,
kemudian ditumbuhkannya dengan air, itu tanam tanaman yang bermacam-macam warnanya, lalu menjadi kering, lalu kamu melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Ulil albab juga nih. Inna fi dzalika ladzikra li ulil albab. Berarti ulil albab adalah orang-orang yang memahami siklus perjalanan air dari langit ke bumi dan dia memahami ilmu botani. Botani apa botani? Pertumbuhan. Ya, Biologi. biologi ya tanaman tuh apa? Tanaman-tanaman apa? Kalau tanaman. Ya, Botani, betul. botani ya, Ya, botani. Ulil albab adalah orang yang memahami siklus perjalanan air. Bagaimana air bisa naik, bagaimana air bisa turun, bagaimana proses perjalanan air. Dan dia juga memahami ilmu tumbuhan dan ilmu tanaman. Itu juga ulil albab. Nah, ulil albab yang lain apa? Yang tadi surat 12 111. Tambahin ya. 13 19. 13 19. Boleh yang lain ada Pak Gatot. Ya, Kang. Makasih, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Adakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu benar sama dengan orang yang buta? Hanyalah orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. Ini juga orang berakalnya disebut ulil albab. Ulul albab ya. Jadi di ayat ini ulul albab siapa, Pak? Ya, orang yang dapat fotonya merenungi ya, Pak. Orang orang yang mengetahui bahwa Ya, apa yang diturunkan bagus. kepadamu dari Tuhanmu itu adalah benar. Berarti apa? Orang yang bisa yang berpikir. mengambil pelajaran dari wahyu. Orang yang bisa mengambil pelajaran dari wahyu. Atau orang yang meyakini bahwa apa yang turun dari Tuhan itu adalah benar. Gitu. Nah, tambah lagi 14, 3, 14, 52. 14, 52 juga ulul albab nih. Ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, dan supaya mereka diberi peringatan dengannya, dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Ya, orang berakalnya ulil albab. Waliyadzakaro ulul albab. Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna. Berarti ulil albab adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari Quran. Ya, 3829. 3829. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkat, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Ulil albab. Albab juga. Nah, berarti ulil albab orang yang dapat mengambil pelajaran dari kitab atau dari Quran. Ya, satu lagi 399. 399. Apakah kamu, hai orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedangkan ia takut kepada akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang-orang yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran. Orang berakalnya ulul albab nih. Albab. Jadi diulang-ulang
di surat 12, 111, 13 ayat 19, 14, 52, 38, 29, 39 ayat 39 yang diulangi adalah ulil albab, orang yang dapat mengambil pelajaran dari kitab, dari Al-Quran. Ya, juga di ayat 3, ayat 7. Ulil albab itu orang yang memahami ayat muhkamat dan mutasyabihat, tidak mengambil sebagian ayat. 3 ayat 7. Dialah yang menurunkan Alkitab kepada kamu. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lain ayat-ayat mustasabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Semuanya itu dari sisi Tuhan kami. Dan tidak dapat mengambil pelajaran melainkan orang-orang yang berakal. Ya, selalu bunyinya begitu. Tidak dapat mengambil pelajaran melainkan ulil albab. Ulil albab. Jadi ulil albab adalah orang-orang yang mampu mengambil pelajaran dari kitab, dari Quran. Dan ulil albab orang-orang yang tidak mengambil sebagian ayat. Dia mengerti ayat muhkamat dan mutasyabihat. Tidak boleh diambil sebagian. Ya. Gitu. Apakah semua orang bisa jadi ulil albab? Bisa. Allah tahu langkah-langkahnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Monggo, sebelum lanjut. Langkah-langkah menjadi ulil albab atau proses tahapan menjadi ulil albab. Ada pertanyaan Pak Gatot, Bu Ida, Bu Popi? Belum, Kak. Kak, ini Ya. ayat yang mukamat dan mutasabihat itu boleh diartikan sebagai apa ya, Pak? Ayat muhkamat artinya ayat-ayat yang urut. Ayat-ayat yang urut global. Menerangkan sesuatu dalam satu surat atau ayat yang berturut-turut, Bu. Nah, sementara ayat mutasabihat, ayat-ayat yang serupa, ya, serupa atau mirip. Ayat mutasabihat itu ayat yang serupa dan ayatnya tersebar di seluruh Quran. Artinya ketika Quran mendefinisikan sesuatu secara urut, penjelasannya namanya muhkamat. Jadi satu masalah diterangkan di ayat berikutnya. Nah, sementara mutasabihat itu ayatnya di banyak surat gitu, di banyak ayat, tidak di satu surat. Contoh nih, contoh ayat yang Mutasabihat itu ya tadi. contoh ayat yang muhkamat. Misalnya gini, muhkamat itu. Ini 3, 100. Ini kan lagi cerita ulil albab ya. Iya. Misalnya gini nih. 3, 190. Nih, misalnya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda bagi orang yang berakal. Liulil albab. Ini masih koma ayatnya. Ulil albab itu siapa? Di ayat berikutnya diterangkan. Yaitu bla 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 gitu ya. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah dan seterusnya. Nah, ini berarti ayatnya muhkamat. Berarti satu definisi diterangkan di ayat berikutnya. Bisa dalam satu makro, bisa juga dalam satu surat. Ceritanya selesai. Nah, sementara ayat-ayat yang mutasabihat, ayatnya serupa, tidak urut, Bu. Misalnya kalau kita cerita puasa, ada 13 ayat di dalam Al-Quran. Ayatnya nggak urut.
tersebar di beberapa surat gitu. Nah, kita Yes. tidak boleh mengambil sebagian ayat mutasabihat, harus mengambil semuanya gitu. Kalau diambil sebagian cenderung kepada kesesatan gitu. Gitu, Bu. Ya. Ya. Jadi beda ya Pak dengan ayat-ayat yang tertulis, tidak tertulis tapi terbentang di alam semesta itu dikatakan ayat apa Pak? Itu tanda, Oh itu tanda. itu Oh tanda. baik. Jadi ayat itu tanda artinya, Bu. Ayatnya gini. Oh, Suratnya surat 41 53. Yuk dibaca. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala segala sesuatu. Gitu. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami, ayat-ayat kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Berarti Al-Quran itu ayatnya dua. Ada Quran ayatnya di ufuk, ada Quran ayatnya di dalam diri. Tandanya ya. Jadi Quran itu ayatnya dua. Ayat itu artinya tanda. Sehingga jelas bagi mereka bahwa Quran itu benar. Artinya apa? Kebenaran Quran harus dibuktikan dengan ayatnya. Baik ayat di ufuk maupun ayat di dalam diri. Harus ada dua-duanya. Nah, sementara ketika kita membaca Quran, nah ini ayat apa? Ini ayat kauli namanya, Bu. Ayat kauli itu ayat-ayat yang bisa diucapkan. Nah, yang di luar kauli namanya kauni. Kauni itu kan alam semesta, ufuk maupun diri kita, Bu. Itu namanya kauni. Kauni. Kauni itu kenyataannya gitu. Kalau kauli ucapannya. Contohnya apa? Gelas. Ketika saya mengatakan gelas itu kauli apa kauni, Bu? Kauli. Kauli. Nah, ini apa? Kauli. Gelas. Ini kauninya. Kauni itu kenyataannya. Kalau gelas, nah itu kan kata-katanya kauli. Nah, kauninya Hmm, ini ya ada barangnya. Langit. Itu kaulinya. Kauninya mana? Di luar selain kata-kata. Nah, ayat-ayat di luar kauli itu ada dua. Ufuk dan diri, Bu. dalam diri. Nah, misalnya mana nih ayatnya? Kan tadi surat 3, 190. Lagi cerita ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Ini kan ayat kauli kan? Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi ulil albab. Kauninya ada nggak kauninya? Penciptaan Barangnya. langit dan bumi. Tanya. Ya, langitnya ada nggak Ada, langitnya? Ada. ada, Buminya ada nggak? ada, Nah, bergantinya malam siang ada nggak? ada. Itu yang kauninya, Bu. Realitasnya. Oh, ganti Kalau malam dan kauli siang itu yang ucapannya. real. Kauli ucapannya. Ya, kauni pakai N itu realitasnya. Nah, ketika Quran bicara ayatnya kauni ada dua. Ufuk dan diri. Ufuk dan diri. Sesungguhnya dalam penciptaan langit.
Langit ufuknya, ya langit, cakrawala. Langit di dalam dirinya apa? Pikiran. Bumi, ada planet buminya, itu ayat ufuk. Ayat dirinya apa? Kalau langitnya pikiran, buminya perasaan. Kalau langitnya jiwa, buminya raga gitu, Bu. Sepasang terus begitu. Jadi ada ayat diri, ayat ufuk. Dan semuanya itu ayat bagi ulil albab. Gitu Jadi ya. kauni itu hanya kata-kata di dalam pikiran aja ya. Jadi kauni. Eh, Kauli terbalik ya. kauni itu realitasnya. Maaf, kauli. Ya, Kauli kauli. Ya, ucapannya. ya. Ya, betul, Kauli, betul. kaul. Kaul itu Ya, ucapannya. kaul. Ya, betul, betul. Maaf, maaf. Gelas. Gelas itu kan mengucapkan kata-kata gelas. Barangnya ada nggak gelas, Bu? Ada. Nah, barangnya itu namanya Ya, kauni. 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 Ucapannya kauli. Ya, donat. Itu kauli. Mana donatnya? Nggak ada. Di luar. Kayak gitu ya. Ya, baik. Nah, gitu. Jadi ayat itu ada dua. Ayat ufuk, ayat diri. Ada ayat kauli, ada ayat kauni. Ya. Jadi dua-dua sama-sama. Quran itu ada dua ayatnya. Ayat ufuk, ayat diri. Diri. Kalau yang dibacakan namanya kauli. Kenyataannya, realitasnya itu kauni. Jadi ada nama, ada barang. Nama itu disebutin. Langit, bumi, awan, malaikat. Itu kan sebutan. Barangnya ada nggak tuh? Ada. Ada. Nah, Ada. barangnya itu disebut kauni namanya. Kauni. Nah, kauninya ada dua, ufuk dan diri gitu. Ufuk itu apa yang di luar diri kita. Diri dan yang di luar diri kita gitu. Ketika Ada kita nggak? ya, Ada tidak kalau hanya alat kauli aja, Pak? Gitu. itu buat Itu apa apa dia? yang Ya, terus buat apa diomongin kalau nggak ada barangnya? nggak? Contohnya, Pak, eh, malaikat gitu kan? Itu kan Ada barangnya. ada, tapi kita kan nggak bisa realitasnya kita nggak bisa lihat gitu. Ada barangnya. Kalau ada barangnya kan bisa dilihat. Apa Ibu bisa bukan yang lihat, ibu bisa disebut lihat air. gaib gitu? Ibu bisa lihat air nggak? Bisa, Nah, Bisa. itu kelihatan malaikatnya. malaikat air. Ya, Oh, gitu. malaikat tuh molekul, Oh ya, molekul. molekul. Nggak kelihatan Ya, kalau kalau kecil kalau sendirian, tapi kalau gabung kelihatan. oh Atomnya, gitu. atom kan nggak kelihatan. Kalau atomnya bergabung kan jadi sel, sel jadi apa lagi? Jadi organ, organ jadi tubuh. Kalau dipecah-pecah-pecah, ya nggak kelihatan memang. Makanya kan malaikat ada tiga, ada yang ion, bion, dan superbion. Oh, itu Yang dianggapnya molekul itu ya. molekul, malaikat tuh molekuler, Bu. Molekul Ya di alam tidak. semesta. Nah, ada malaikat yang memang tidak nampak, namanya yang dalam bentuk bion dan superbion, Bu. Kalau yang ion mah kelihatan. Iya, iya. Kelihatan kalau sudah bergabung. Iya, mesti pakai mikroskop lah ya. Iya, maksudnya itu ada barangnya gitu. Karena kecil jadi nggak kelihatan. Tapi kalau dia bergabung, ketika gini, manusia itu kan diciptakan dari sel satu awalnya kan? Iya, Sel satu per satu sel. sel satu. Sel satu. Itu segede apa sel itu, Bu? Walau alam. Kan nggak kecil banget. Iya, Waktu dia berupa sel kan nggak kelihatan sel satu. Ketemu opum kan, sel telur dibuahi. Kan kembang jadi dua, dua jadi empat jadi delapan, jadi segede gini tuh. Ini kalau dipecah-pecah-pecah nggak kelihatan memang. iya. Ini malaikat tuh kelihatan. Ada nama, ada barang. Ada kauli, pasti ada kauninya, Bu. Nah, kalau misalnya Allah gitu, kita melihatnya suatu kesatuannya itu ya, Pak ya. Iya, Allah itu ada nggak sih? Ada, tapi kan Ada, nggak bisa makanya makanya namanya juga wujud. wujud ya. Wujud tuh ada artinya.
Iya ada nama, pasti ada itunya, pasti ada zatnya, pasti ada kauninya, Bu. Ya, Hmm, iyalah. Nah, cuman iya, seperti iya. apa? Apakah Allah bisa dilihat? Angin aja nggak bisa dilihat, Bu, apalagi Allah. Ya, angin bisa dirasakan nggak, Bu? Bisa. 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 Jadi sesuatu itu ada, Tidak harus tidak harus kelihatan. Iya. tidak harus kelihatan, Bu. Ya, ya bagaimana kalau oksigen kelihatan baruleut, Bu? Baruleut apa pas lagi kumaha tuh harerin. Iya, iya. Jadi tidak semua yang ada itu harus kelihatan. Ya, Bu ya. Di sekitar kita Iya. juga banyak malaikat yang tidak kelihatan. Ada jin juga yang nggak kelihatan gitu, Bu. Banyak makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Mantap. Nah, Itu yang Ada. disebut Ya. gaib itu maksudnya Iya, gaib itu sesuatu yang tidak terjangkau panca indera indra. kan? Ya, Kalau indra udah menjangkaunya, gaib lagi nggak? ya, ya enggak lah ya. Iya, oksigen itu gaib nggak, Bu? Eh, udah terjangkau ya sebetulnya Nggak sama kita terjangkau ya. bisa dirasain. Ya, Ada kerasa itu. Oh, anginnya gede. Kelihatan emang gede. Anginnya sepoi, kan kerasa. Iya. Kok anginnya bau? Oh, berarti kentut gitu. Kerasa terjangkau. Berarti udah nggak gaib lagi. Gaib itu sesuatu yang belum terjangkau panca indera gitu. atau belum dialami juga gaib ya, Kak? Belum dialami gaib. Atau peristiwa masa lalu juga gaib. gaib. Kisah nabi-nabi gaib nggak, Bu? Gaib ya buat kita. Gaib karena kita tidak ngalami. Kita hanya diberitakan aja. Iya. Diberitakan gitu. Hujan, ini hujan besar nih jadi rame nih. Gitu. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Ya, Halo? makasih, Kang. Halo? Iya, Kang. Siap. Yuk. Ya, ada lagi pertanyaannya? Saya belum. Cek, cek. Ya, halo. Mana? Suara saja, kedengar nggak, Bu, suaranya? Nggak kedengeran itu siapa? Ada nggak suaranya? Oh, Kang Iip nggak kedengeran. Hilang suaranya, Bu? Hilang, Suaranya Kang, hilang. hilang. Kecil, kecil. Cek, cek. Halo? Ya, Ya, udah. bagus. Bagus. Ya, Iya. bagus. Bagus. Hujan deres, hujan deres. Oh, pantas. Hujan deres nih. Boleh minta nggak sedikit, Kang, ke sini? Ya. Ada lagi pertanyaan? Bagi-bagi. Halo? Belum, aku belum ada. Belum? Belum. Ya. Nah, ujung surat Yusuf apa tadi? Ulil albab Ulil kan? albab. Alba. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang ulil albab nih. Iya. Orang berakalnya laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Apa? Ulil albab itu di dalam beberapa ayat tadi disebutkan. Pertama, ulil albab itu orang yang menjadikan kitab yang diturunkan kepada Musa sebagai petunjuk. Di surat 45:354. Ulil albab adalah orang yang mau mendengar perkataan, lalu mengikuti yang paling baik. Ulil albab 39 ayat 18. Di surat 39:21, ulil albab adalah orang yang memahami siklus perjalanan air. Dan dia memahami tentang apa? Ilmu tumbuhan dan ilmu tentang tanaman. Kemudian di surat 13, 19, 42, 5, 14, 52, 38, 29, 39 ayat 9 adalah ulul albab adalah orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari Alkitab atau dari Al-Quran. Al-Quran. Yang bisa mengambil pelajaran dari Quran.
Dan ulil albab di surat 3 ayat 7 adalah orang-orang yang memahami ayat muhkamat dan mutasabihat. Tasabihat. Gitu ya. Nah, nanti di surat yang lain, di surat 38, 41 ayat sampai 43, di dalam kisah Ayub juga ada pelajaran bagi ulil albab. Nah, ulil albab juga adalah orang-orang yang menjalankan kisos, Bu. Kisos itu adalah transplantasi organ sebagai jaminan hidup. Jadi ulil albab adalah orang yang tidak menyia-nyiakan sesuatu pun gitu. Makanya nanti di Quran ada cerita transplantasi ketika orang itu mau meninggal, dia berpesan, berwasiat sebagian organnya yang masih bisa dipakai silahkan dipakai di donor, namanya donor ya. Iya. Donor untuk transplantasi. Itu juga ulil albab. Ya daripada dikubur busuk ya. Kemudian ulil albab juga adalah orang-orang yang selalu apa namanya itu selalu ingat gitu Bu. Orang yang selalu diingatkan oleh Putus-putus. 65 ayat 10. Putus-putus. Halo. Ya sinyalnya kurang bagus nih kayaknya nih. Hujan nih, hujan. Gitu. Nah, ada 13 langkah proses agar menjadi ulil albab. 13 ya. Coba dicatat 13-nya, Bu. Putus-putus. Iya, sinyalnya kurang bagus, hujan di sini. Di sini lancar, di sini lancar. Tuh, di sini lancar katanya. Oke. Berapa langkah, Bu, tadi? 13. 13 langkah menjadi ulil albab. Langkah pertama itu yakdzifu. Diterjemahkan ya. Yakdzifu itu artinya menduga-duga. Menduga-duga, mencari ilham, mencari inspirasi. Jadi langkah pertama harus mencari inspirasi. Ya, juga bisa dengan diawali menduga-duga ya, menduga-duga dulu. Namanya yakdzifu. Yakbifu. Yakdzifu. Langkah kedua setelah setelah menduga-duga atau mencari inspirasi adalah mendengar atau mencari informasi. Mencari informasi dengan mendengar. Ya, mencari informasi. Nanti ayatnya di belakang ya. Ini urutannya dulu. Yang pertama menduga-duga. Yang kedua mencari Dari informasi. ya. Bentar. Setelah mencari informasi, langkah ketiganya melihat. Melihat ya. Jadi setelah mencari setelah menduga-duga, mencari inspirasi, mencari informasi yang kedua, yang ketiga melihat-lihat. Nah, melihatnya 3 cara. Melihat basor, melihat nazor, sama melihat ro'a. Melihat basor adalah observasi. Melihat nazor adalah meneliti. Melihat ro'a artinya memikirkan. Ro'a ya. Sudah ketiga. Yang Yang kedua keempat. apa, Kak? Kak, Hah? yang kedua. Yang kedua. Yang kedua tuh mencari informasi.
Oh, udah Maksud enggak yang tadi Dua dari mana? tiga cara. Yang Dua tiga dari mana cara. nih? Hah? Melihat-lihat. Melihat-lihat Oh, dengan tiga cara. oh melihat dengan 3 cara. Jadi gini, ulangi. 13 langkah menjadi ulil albab. Langkah pertama Iya, menduga. iya. Menduga atau mencari inspirasi. Inspirasi. Langkah kedua mulai mencari informasi. Nasi. Mendengar, Bu. Mencari informasi dengan mendengar. Mendengar. Yang ketiga, melihat. Melihatnya dengan 3 cara. 3A, jangan 2 itu ya. Tiga Oke. a melihat basor. Melihat basor itu Observasi. observasi. 3B-nya nazor. Nazor itu Nazar. melihat dengan meneliti. Nah, yang ketiga, ro'a. Melihatnya ro'a. Ro'a itu artinya pemikiran. Ya, melihat dengan pemikiran. Langkah keempat, langkah keempat. Mencerna. Mencerna. Namanya tadabur. Tadabur ya. 4 itu tadabur artinya Cerna. mencerna. Langkah kelima itu tafakur. Tafakur artinya menimbang-nimbang. Menimbang-nimbang. Atau memikirkan sama. Tafakur itu kan berpikir tuh menimbang-nimbang. Langkah keenam, langkah keenam mengalami atau menggunakan referensi ilmu. Kalau nggak ngalami berarti harus mencari referensi ilmunya, Bu. Ya'lamun. Ya'lamun itu mengetahui atau mengalami. Jadi orang tuh kalau kalau eh, apa ya kalau di lab itu jadi melakukan risetnya langsung praktek gitu ya. Ya'lamun, ngalamin namanya. Langkah ketujuh, yahtadun. Yahtadun itu artinya mengenal atau dapat petunjuk. 7 ya, yahtadun. Dapat petunjuk atau mengenal. Langkah kedelapannya, yas'urun. Yas'urun itu artinya menyadari. Menyadari. Langkah 9, yafhamun. Memahami. ya Langkah Pak. Yang ke Ya, yang sabar 9 yang apa Kang? 9, yafhamun. Ya, kamu. Memahami. Udah? 10-nya, yafqahun. Memahami dengan mendalam. Memahami secara mendalam. Yafqahun. Yafqahun. Yafqahun jadi fikih, Bu. Oh, Yafqahun itu artinya memahami secara mendalam. Mengertinya dalam gitu ya. Yang ke-11, mendapat hikmah. Hikmah itu artinya keputusan yang tepat. Keputusan yang tepat. Udah 10. 11 kamu udah. 11. Oh, 11. 11 mendapat hikmah. Hikmah artinya keputusan yang tepat. Kalau dalam ilmu itu namanya ilmu terapan namanya. Ilmu terapan itu berarti sudah dapat hikmah. Surat yang ke-12-nya yakilun. Yakilun itu mengambil kesimpulan, menyimpulkan.
13-nya apa? Yatadzakarun, zikir, zikir atau yatadzakarun. Yatadzakarun itu mengingat, mengingat semua data, mengingat semua informasi, mengingat semua data dan informasi. Nah, setelah 13, setelah yakilun, baru dia disebut ulil albabu. Loh, yang 13 bukan yakilun kan 12. Yakilun Ya 12. tadakarun. 12. Yang 13-nya ya tadzakarun, Ya. mengingat banyak informasi, mengingat apa yang pernah didapat gitu. Ya tadzakarun itu kan dari kata zikir, zikir itu ingat, mengingat semua informasi. Nah, baru berikutnya apa ulil albab. Jadi ulil albab adalah orang yang selalu mencari inspirasi, langkah satunya. Langkah kedua, cari informasi. Tasmaun, mendengar. Langkah yang ketiga, dia melihat, lihat. Melihatnya dengan basor, kemudian nazor dan ro'a. Basor observasi, nazor meneliti, ro'a memikirkan. Nah, yang keempatnya mencerna, namanya tadabur. Yang kelima, menimbang-nimbangnya, namanya tafakur. Yang keenam, Tafakur. mengalami ya lamun. Yang ketujuh, mengenal, mendapat petunjuk, namanya ya tadun. 8, menyadari atau yas'urun, namanya menyadari. 9-nya, memahami, yafhamun. 10, memahami secara mendalam, yafqahun. 11, mendapat hikmah. Hikmah artinya keputusan yang tepat. Kalau dalam ilmu namanya ilmu terapan. 12, bisa menyimpulkan, namanya yakilun. Ya, 13, kilun. menyimpan dan mengingat data. Menyimpan dan mengingat semua data informasi. Namanya ya tazakarun. Nah, Ya, baru ya orang tazakarun. ulil albab. Jadi ada 13 tahapan Alba. ulil albab. Gitu ya. Nah, kita ada di nomor berapa? Ini kan proses berpikir ya Pak ya, kelihatannya kan Proses jadi ulil albab. albab ya. Kemudian kalau selanjutnya setelah ini kan harus ada implementasinya, apa itu namanya Pak? Iya, yang barusan disebutin kan mesti dipraktekin. Nah itu prakteknya itu disebut apa ya kalau ini? Tadi ya lamun, ngalamin. Oh, jadi yang dipraktekin itu justru dia lamun itu. Ngalamin. Iya, teorinya A, prakteknya B. Bisa jadi kan ketika dia ngalami, melakukan sesuatu, dapat ilmu baru nggak ketika prosesnya, Bu? Iya, kadang-kadang berubah dari apa yang kita Nah, gitu. riset ya. Makanya langkah Iya. berikutnya mesti dipraktekin. Misalnya gini, tadi apa pertanyaannya? Kan semua nama pasti ada apanya, Bu? Ada artinya ya Pak. Iya. Gelas artinya apa? Oh, Semua kata-kata kata Ya, realitas. gelas itu definisinya apa? Artinya gelas itu apa? Ada realitas. benda. Nama, Ada ada nama realitas. artinya.
Harus ada kauli dan Ada. kaulinya itu Kan mesti maksudnya. ada kauninya Kauni, gitu ya. ya betul. Ada gelas itu Ya, nama. Ini barangnya kauninya gitu. ya, Gunting, gunting. Nah, ini barangnya ada tuh gunting, kopi, ida kan ada barangnya. ya, Jam tangan ada tuh barangnya. Setiap nama ada ya. barangnya. Ada realitasnya ya. Ada realitasnya, ada kenyataannya. Nah, proses kan tadi yang disebut ulil albab adalah orang yang tadi yang banyak cirinya tuh. Salah satunya orang yang dapat mengambil pelajaran dari Belajar. dari ayat dan seterusnya. Nah, kita ingin belajar tentang apa, Bu? Misalnya tentang Allah ya. Bagaimana kita bisa mendapat pelajaran tentang Allah? Kita diurutnya. Pertama-tama menduga-duga. Ya kan, menduga-duga kan? Juga. Ya, Allah itu apa ya? Ya menduga-duga dulu aja atau mencari inspirasi dulu. Allah itu ada nggak ya? Adanya seperti apa ya? Kita menduga-duga seperti ini yang apa-apa. oh, Setelah proses menduga Nabi proses. Ibrahim gitu ya. Iya kan? Dia kan mencari Tuhan. Tuhan tuh ada nggak Ya, sih? Adanya di mana kan dicari tuh. iya. Dia menduga. Kalau menduganya ada kan dicari. Kalau menduganya nggak ada ya ngapain dicari? Nah, dari menduga, berikutnya mencari informasi Informasi. tentang Allah, Bu, di buku, di Quran, di mana aja cari tentang Allah. Lalu melihat-lihat, diobservasi, diteliti, terus dipikirkan gitu. Nah, berikutnya sama tadi, dicerna, ditimbang, dialami, ya. Terus begitu sampai paham, Bu. Oh, gitu. Sama untuk semua hal begitu, sama. Ya, halo. Iya, ya, Pak. Siap. Oke, masih ada Terus. pertanyaan berikutnya. Ini ya kisah Yunus Ya. selesai ya. Iya, Nanti ulil albab. berikutnya habis Yusuf Ayub. Habis Ayub. Yusuf lanjut nanti ke Ayub gitu ya. Iya. Baik. Oke, masih adakah pertanyaannya tentang Yusuf? Yusuf. Tidak ada. Wis. Tidak ada. Ya kita tutup. Auzubillahi minasyaitonir Diroji. rajim. Ya, terima kasih.